Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita dapat berjumpa kembali. Dan alhamdulillah antum sehat semua ya. Sudah berapa bulan kita nggak jumpa? Udah setengah tahun. Baik, masya Allah, alhamdulillah. Dan kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihi al-a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada kesempatan dan kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak bersama para nabiyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini merupakan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, kita yang berasal dari berbagai daerah, berbagai tempat, dengan aktivitas yang beraneka ragam, dapat berjumpa dan bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala di majelis yang mulia ini. Sebuah majelis yang Nabi SAW bersabda, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyatumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Turun kepada mereka ketenangan ilahi, wa ghasyyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat, wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Di majelis ilmu yang seperti ini, kita saling nasihat menasihati, saling mengingatkan antara satu sama yang lainnya agar tetap istiqamah di atas agama Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Syafi'i tentang ayat atau surat yang pendek ini, law ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surata lakafathum. Andai kata Allah tidak menurunkan sebuah surat kepada hambanya kecuali hanya surat ini, maka ini sudah cukup untuk mereka, untuk memotivasi mereka melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim Aus Dari radhiyallahu an, Nabi bersabda, ad-dinun nasihah,
Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Kami telah membay'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan untuk senantiasa memberi nasihat kepada setiap muslim. Dengan kita hadir di majelis ilmu agama, kita akan memperoleh sebuah keutamaan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ajnataha li talibil ilmi ridan bima yatlub. Wa innal 'alim la yastaghfiranna lahu man fis samawati wal ardi hatta al-hitan fi jawfil ma'. Wa inna fadla al-'alim 'ala al-'abid ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badr. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu agama, orang-orang yang pergi ingin menghadiri majelis ilmu agama. Ridwan bima yatlub, sebagai bentuk ridho cinta dari para malaikat kepada mereka. Sesungguhnya seorang alim yang memiliki ilmu agama akan dimintakan ampunan untuknya kepada Allah oleh seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di dunia, dan ikan-ikan yang ada di bawah kolong air. Dan sesungguhnya perumpamaan keutamaan alim di atas abid yang ahli ibadah itu seperti bulan purnama dengan seluruh bintang yang ada di langit. Jumlah yang bintang yang begitu banyak tidak menyaingi apalagi mengalahkan cahaya satu bulan purnama. Demikianlah keberadaan alim di tengah-tengah masyarakat. 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu tidaklah menyaingi dan tidaklah bermanfaat seperti manfaatnya satu alim, apalagi melebihi manfaat mereka. Oleh karenanya sebagian ulama salaf menyatakan, "Alfu alimun wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid." Satu alim di tengah-tengah masyarakat itu telah lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Karena 1000 abid, kemanfaatan dari ibadahnya itu hanya pada dirinya, tidak membawa perubahan dan pencerahan buat orang lain. Bedanya dengan alim, dengan adanya dia di tengah-tengah masyarakat, maka dia akan menerangkan kepada masyarakat tauhid, akan memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik. Dia akan menerangkan kepada masyarakat ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan memperingatkan mereka dari bahaya perbuatan bid'ah. Dia akan memotivasi masyarakatnya ke jalan kebaikan dengan ilmunya, dan akan memperingatkan mereka dari jalan-jalan yang dapat menyeretkan mereka ke dalam neraka Allah. Dan hal ini tidak diinginkan oleh syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Alimun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu alim itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 abid. Coba kita perhatikan perjalanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus oleh Allah menjadi seorang nabi tatkala beliau telah berumur 40 tahun. 40 tahun beliau di Mekah, tidak diganggu. Beliau tidak diganggu. Beliau dimuliakan. Bahkan ketika mereka berselisih siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad, mereka meminta Nabi untuk meletakkannya. Padahal Nabi sebelum jadi Nabi, beliau sudah meninggalkan kaum musyrikin. Beliau tidak mengikuti kebiasaan syirikan mereka, ritual-ritual bid'ah mereka dan maksiat-maksiat mereka. Buktinya apa? Buktinya ketika turun wahyu pertama kali kepada Nabi, yaitu 5 ayat dari surat apa? Apa wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi? Iqra.
kurang benar. Hah? Al-Mudaththir lebih nggak benar lagi. Antum nggak tahu? Hah? Al-Alaq apa beda sama Iqra? Antum Al-Quran ini politis. Ya kan? Beliau nggak bisa disalahkan, nggak bisa dibenarkan. Apa yang pertama kali turun Al-Quran politis jawabannya. Antum? Hah? Baik, antum? Antum? Hah? Antum? 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 Al-Alaq kurang tepat, kurang sempurna aja. Ahsan. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Karena kalau antum menjawab Al-Alaq mengesankan seluruh Al-Alaq, padahal yang turun kepada Nabi di saat itu hanya 5 ayat pertama. Ayat pertama sampai ayat kelima. Itu jawaban yang tepat. Ya, siapa yang jawab tadi? Masya Allah. Dari siapa namanya? Masya Allah. Dari mana? Dari Yanmar juga? Masya Allah. Allah izawiyah. Udah nikah ya? Masya Allah. Tambah satu lagi. Ya. Nah, ketika ayat ini turun disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di dalam sanad tersebut, wa huwa yatahannas ay yata'abbad. Beliau sedang di dalam gua apa? Gua Allah alam. Nisful. Gua Hira. Ya. Gua Hira. Kalau gua Thur adalah gua yang Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di dalamnya ketika dikejar oleh kaum musyrikin di saat hijrah ke Madinah. Idhuma fil ghar dalam surat Al-An'am ya. Baik. Kata Aisyah di saat itu Nabi yatahannas, sedang fokus ibadah di dalam gua Hira. Para ulama yang mensyarah hadis ini menyatakan bahwa Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau tidak ikut nimbrung ke dalam acara-acara syirik, bid'ah dan maksiat kaum musyrikin. Beliau lebih memilih menyendiri ke dalam gua Hira, menjalankan isi syariat Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Namun jangan pula antum dalam hadis ini memahami Nabi bersendirian dalam gua Hira. Itu fokus ibadah. Saya pulanglah cari di mana ada gua di kampung saya mau masuk ke gua Hira. Kayak Nabi itu, Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Ya. Syahidnya apa? Nabi sedang fokus ibadah. Artinya apa? Artinya Nabi tidak ikut nimbrung ke dalam ritual kesyirikan, kebid'ahan dan maksiat kaum musyrik. Mereka tidak marah. Tetapi begitu Nabi diturunkan kepadanya 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir, karena dalam Iqra juga belum ada perintah untuk mengingkari kesyirikan mereka, ya kan? Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, khalaqal insana min 'alaq. Setelah itu sekian lama wahyu tidak turun, sekian lama. Setelah itu baru turun 5 ayat dari surat, 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir, yang dengan itu boleh diangkat menjadi rasul. Sedangkan dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq boleh diangkat menjadi nabi. Setelah turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq terjadi jeda wahyu, lama enggak turun wahyu. Setelah itu baru datang lagi Jibril alaihissalam membawakan firman Allah, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa li rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, dan seterusnya. 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. Ya. Maka gemparlah orang Arab karena Nabi sekarang mulai berdakwah. Ya. Yang namanya berdakwah udah pasti banyak kesenggol kan? Kalau dakwah nggak ada yang tersenggol, lah itu bukan dakwah namanya. Konser aja banyak yang tersenggol, bahkan ada yang jatuh dari apa? Dari panggung ya. Apalagi dakwah. Ya. Kalau udah berdakwah nggak mungkin tidak ada yang tersinggung. Bahkan yang tersinggung jauh lebih banyak daripada yang tersinggung. Apalagi dakwah tauhid, ya kan? Apalagi orang-orang yang merasa dirugikan dunianya.
Sampaikan ayat riba, betapa banyak orang yang marah. Iya kan? Sampaikan ada hadis tentang musik, emang dia jualan musik setiap hari. Ya, gimana nggak marah? Bahas tentang kesyirikan, dia pelaku syirik, dia dai syirik. Menerangkan wajib ikut sunnah Nabi, tidak boleh beribadah dengan cara bid'ah. Lah dia tokohnya ahlul bid'ah, tokohnya bid'ah. Gimana nggak tersinggung? Nah, Nabi 40 tahun tidak ada yang tersinggung dengan keberadaan Nabi di Mekah. Para Nabi tidak ikut gabung dengan mereka dalam acara-acara syirik, bid'ah dan maksiat mereka. Setelah turun 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir, baru mereka mengutarakan permusuhan dan peperangan kepada Nabi. Ya. Karena Nabi sudah mulai berdakwah. Yang namanya menyampaikan dakwah Allah isinya perintah dan larangan. Hawa nafsu manusia rata-rata benci kepada yang namanya kebenaran. Walakinna aktsarahum lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak suka kepada kebenaran. Berat kebenaran itu. Ya. Berat. Ya, jangankan sekedar mengamalkan, menyampaikan aja berat. Ya, berat jamaah. Ada orang mungkin dia berani ikut jihad, tapi dia belum berani menyampaikan ayat-ayat tentang syirik di depan masyarakatnya. Dia berani berbicara tentang riba, dia berani berbicara tentang zina, dia berani berbicara tentang judi. Begitu masalah syirik, dia nggak berani baca ayat-ayat tentang syirik, hadis-hadis tentang bid'ah. Padahal ayat tentang syirik jauh lebih jelas, lebih gamblang dan jauh lebih banyak daripada ayat zina dalam Al-Quran. Ya. Maka sebagian ulama salaf tadi katakan, satu alim itu menyusahkan telah menyusahkan syaitan melebihi 1000 abid. Ya, buktinya salah satunya tadi Nabi 40 tahun beliau tetap dicintai oleh kaum musyrikin. Padahal beliau tidak ikut ke dalam ritual-ritual syirik, bid'ah dan maksiat mereka. Tetapi begitu beliau mulai mengajak kepada tauhid, menerangkan bahayanya syirik, mengajak kepada sunnah, ya, ibadah ikut jalur agama, tidak boleh ikut adat istiadat, jalur nenek moyang, barulah mereka marah. Malah Nabi sudah mulai menerangkan hal-hal yang Allah haramkan. Kenapa? Karena alim otomatis dia akan bawa pencerahan dan perubahan. Makanya Nabi katakan dalam hadis ini, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakibi lailatal badar. Antara alim dengan abid itu seperti bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada di angkasa. Jumlah bintang yang begitu banyak tidak menyayangi cerah atau cahayanya bulan purnama. Demikianlah alim. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya para ulama adalah pewaris pada Nabi. Dari ucapan hadis ini, secara tersirat Nabi menerangkan kepada kita siapa mereka ulama pewaris para Nabi. Sebelumnya Nabi menyatakan alim lebih afdal daripada abid, menunjukkan bahwa ciri ulama mereka punya ilmu, dan ilmu yang benar adalah ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtada wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullahu wa huwas sami'ul alim. Khairan nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, Fadhalah bin Umair rawahul Bukhari. Dan sekian lagi ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa beragama, landasan yang benar dalam beragama adalah mengikuti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman mereka para salaf, para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang sahih, yang mu'tabar. Ini ciri ulama. Makanya orang yang tidak memiliki pondasi ini, landasan ini, kemudian dikatakan ulama, maka pasti yang dia bawa 100% atau dominannya bertentangan dengan dakwah para nabi. Dakwah para nabi mengajak kepada tauhid dan memerangi syirik. Dia justru memerangi tauhid dan mengajak kepada syirik. Dakwah para nabi mengajak manusia untuk beribadah mengikuti jalur agama. Dia justru memerangi dakwah itu dan mengajak manusia beribadah ikut jalur budaya, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
Dan para nabi tidak suka mencela orang lain, apalagi kepribadian orang lain. Contohnya Fir'aun. Ulama dari mana Fir'aun? Taghut yang berkata ana rabbukumul a'la. Apakah Nabi Musa dan Nabi Harun pernah berkata, coba kalau kalian jumpa sama Fir'aun, buka celananya, jangan-jangan dia haid itu. Pernah dapat ayat yang berkata demikian? Ya? Nabi Musa pernah berkata kepada audiennya, coba kalian buka celana Fir'aun, jangan-jangan dia lagi haid itu. Enggak. Ya kan? Bahkan yang Allah katakan kepada Musa dan Harun, izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, temui langsung Fir'aun. Jalan, pergi temui langsung dia. Karena dia telah melampaui batas, suruh temui langsung. Ya, ila lil ghayah. Ya, fil asl, temui langsung. Bukan berteriak dari jauh. Siapa Fir'aun jemaah? Taghut yang berkata ana rabbukumul a'la. Kalau anak Nabi kaum Bani Israel lahir dan lelaki-laki, tebas lehernya. Kalau perempuan boleh hidup tapi dalam keadaan hina. Allah katakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang santun, lembut, agar dia mau mengingat dan takut kepada Allah. Sekarang berapa banyak orang yang dikatakan ulama, ya, tapi mulutnya seperti tong sampah. Mulutnya seperti kebun binatang mulutnya. Tidak mencerminkan dia seorang pewaris para nabi. Ya, Nabi mengajak kepada tauhid, dia mengajak kepada syirik. Nabi mengajak manusia beribadah mengikuti jalur agama, dia justru pencetus bid'ah. Nabi mengajak untuk sabar dan mendoakan pemimpin-pemimpin yang zalim, andai kata mereka zalim. Dia justru mengajak untuk kepada pelengseran, pemberontakan dan mencaci maki mereka. Ini ulama akhir zaman. Ulama su namanya. Betul ulama, tapi ulama su. Maka dalam hadis ini ada penjelasan yang tersirat dari Nabi. Siapa mereka para ulama? Sebelum Nabi menyatakan wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Nabi sebutkan terlebih dahulu tadi, alim lebih afdal daripada abid. Itu ada penjelasan tersirat dari Nabi. Siapakah ulama yang sesungguhnya tidak sekedar dengan abid, ya, tidak sekedar dengan penampilan, tapi dinilai dari ideologi dan akhlaknya. Dasar ideologi dia, dasar dia di dalam berdakwah. Dan lebih jelas lagi Allah terangkan di akhir surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, bukan ke partainya, bukan ke ormasnya, bukan kepada kepribadiannya, tapi ila Allah ala basiratin, di atas ilmu. Dan ilmu tidak akan pernah benar kalau sumbernya tidak benar, dan sumber ilmu tidak akan pernah benar kalau bukan Al-Quran dan hadis. Kalau dia bicara masalah agama, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Kita lanjutkan lagi kepada hadis di atas. Kemudian Nabi menyatakan, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, karena sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang sangat besar. Abu Hurairah suatu ketika pernah datang ke pasar Madinah. Kemudian beliau berteriak, kenapa kalian masih di sini? Kenapa kalian tidak pergi ke Masjid Nabawi? Di sana sedang dibagi-bagikan warisan Nabi. Coba kalian pergi, siapa tahu kalian mendapatkan sebagian dari warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan. Mereka pun langsung lari menuju Masjid Nabawi, karena mereka kira yang warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan adalah pedang beliau, sepatu beliau, perabot rumah tangganya. Begitu sampai di Masjid Nabawi, yang ada hanya halakoh-halakoh ilmu agama. Mereka balik lagi ke pasar. Wahai Abu Hurairah, mana warisan Nabi yang sedang dibagi-bagikan di Masjid Nabi? Tidak terlihat oleh kami. Abu Hurairah menjawab, jadi yang terlihat oleh kalian apa? Yang terlihat oleh kami hanya majelis ilmu. Maka beliau menjawab, itulah warisan para nabi. Artinya jamaah, kita harus bersyukur sering hadiri majelis ilmu agama. Jangan nyesal hadiri majelis ilmu agama. Ya, mesti bersyukur jamaah. Dengan di majelis ilmu agama kita akan istiqamah.
Dan paling tidak, andai kata majelis ilmu agama itu adalah sebuah yang dibahas di dalamnya adalah sebuah kitab, sebuah pembahasan yang kita mungkin 10 tahun yang lalu udah pernah mempelajarinya. Paling tidak kita bisa menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan buruk apabila kita tidak berhadir di majelis ilmu agama. Itu paling minim. Kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita kalau kita tidak hadir di majelis ilmu agama. Itu paling minim. Belum lagi tadi setiap langkah menghapus satu dosa, mengangkat sebuah derajat. Malaikat semenjak dia keluar dari rumahnya, malaikat meletakkan sayapnya untuknya. Iya. Kemudian dimudahkan jalan menuju surga karena dia berjalan menuju ilmu agama. Begitu dia duduk, turun sakinah, ketenangan ilahi. Coba kita lakukan seluruh perbuatan yang menghibur dari perkara-perkara dunia. Apakah ketenangan hati yang kita rasakan itu menyamai ketenangan hati yang kita rasakan ketika hadir majelis ilmu agama? Demi Allah tidak. Contohnya misalkan camping. Ya, camping kan boleh-boleh saja selama tidak ada pelanggaran agama kan. Dia camping, dia refreshing, dia traveling ke negara ini ke negara itu. Andai kata dia merasakan hatinya terhibur, tetapi tidak sama dengan sakinah yang dia peroleh di majelis ilmu agama ya. Apa bukti yang paling akurat? Bukti konkret bahwa ketenangan hati yang diperoleh dengan camping, traveling, ya, refreshing dari satu pantai ke pantai yang lain, dari satu gunung ke gunung lainnya, itu tidak akan menyaingi sakinah yang kita peroleh di majelis ilmu agama, apalagi melebihi. Apa kira-kira bukti konkret? Orang yang udah berkeluarga bisa meraba-raba kira-kira. Andai kata dia pergi camping, refreshing, traveling dengan keluarganya, mungkin dia sedang berangkat bisa harmonis, ya, harmonis. Tapi di tengah perjalanan bisa juga mungkin harmonis. Tapi pulang dari sana, mungkin paling bagusnya semakin harmonis, atau paling tidak semakin harmonis, tapi tidak juga mereka berantem, ya. Tetapi andai kata mereka tidak berantem, tetapi ketenangan hati mereka setelah pulang dari itu tidak sama seperti ketenangan hati mereka ketika mereka berdua bersama anak-anak mereka pulang dari majelis ilmu agama, ya kan? Apalagi kalau pulang travelingnya sekian, keinginan si istri tidak terpenuhi. Si istri minta beli ini, beli itu. Suami bilang, zuhud dek. Itu pulang pasti berubah. Berubah. Yang tadi istrinya masih awet muda, sekarang udah berkerut wajahnya. Padahal baru 1 minggu waktunya berlalu, wajahnya udah berkerut. Karena sekian keinginan dia tidak terpenuhi. Bahkan tidak sedikit orang pulang represi dengan keluarganya, dia cerai sama istrinya. Ya. Pulang refreshing, cerai sama istrinya. Tapi kalau majelis ilmu agama, berangkat mungkin sendiri-sendiri, pisah-pisah berangkatnya karena lagi bertengkar. Pergi sendiri-sendiri, istri pergi sendiri, suami pergi sendiri. Itu pulang paling tidak rumah tangga akan lebih bagus. Tapi coba kalau lagi tengkar, istri pergi refreshing sendiri, suami pergi refreshing sendiri. Sebelumnya mereka bertengkar, pulang kira-kira semakin bagus atau seperti kapal pecah? Seperti kapal pecah. Ini salah satu bukti konkret ya, manfaatnya majelis ilmu agama. Ya. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Majelis ilmu agama lah yang akan menjaga iman kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Hanzalah, beliau merupakan sahabat yang mencatat wahyu yang turun kepada Nabi SAW. Suatu ketika Abu Bakar bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Maka Hanzalah berkata, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Wahai Abu Bakar, Hanzalah udah munafik. Hanzalah udah munafik. Hanzalah sudah munafik, wahai Abu Bakar. Abu Bakar terkejut mendengarnya. Maka Abu Bakar pun bertanya, wahai Hanzalah, apa yang membuat kamu berkata demikian? Apa jawab Hanzalah? Ya Abu Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar fa ka'annaha ra'yal 'ain. Wahai Abu Bakar, ketika kita berada dalam majelisnya Nabi, di saat beliau mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita.
Falamma kharajna min indihi afasna al-azwaj wal awlada wad-dhai'at nasina dzalika katsira. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan dengan pekerjaan kita, seringkali hal-hal itu terlupakan oleh kita. Siapa yang berkata demikian jemaah? Hanzalah. Hanzalah. Siapa beliau? Pencatat wahyu. Di mana beliau hidup? Di Madinah. Di mana beliau salat? Masjid Nabawi 5 waktu. Siapa imam salat 5 waktu beliau? Rasulullah. Di masa itu belum ada bioskop. Belum ada medsos seperti sekarang ini. Belum ada dunia entertainment. Ya. Belum ada Facebook, WhatsApp, Twitter, nggak ada. Dan pintu-pintu maksiat yang ada di masa kita sekarang ini belum ada di masa mereka. Di masa Nabi, beliau merasa demikian. Hati beliau merasa berbeda ketika keluar dari majelis Nabi. Mendengar jawab penjelasan Hanzalah tersebut, Abu Bakar pun menyatakan, Inna wajadna dzalika ayadha. Kami juga merasa demikian wahai Hanzalah. Lihat bagaimana ketawadhuannya Abu Bakar ketika mendengar ucapan Hanzalah di atas. Padahal beliau siapa jemaah? Orang pertama kali masuk Islam dari kaum lelaki. Beliau mertuanya Rasulullah. Orang nomor 1 dari umat ini. Beliau sudah divonis masuk surga semenjak beliau masih hidup oleh Nabi SAW. Tetapi beliau ketika mendengar penjelasan Hanzalah, beliau juga berkata, saya juga merasakan demikian. Menunjukkan ketawadhuan mereka dalam beragama. Mungkin kalau kita sebagai panitia kajian atau sering sama ustadz atau mertuanya ustadz akan kita bilang, makanya sering-sering main mana? Nanti kita jalan-jalan sama ustadz. Enggak. Makanya nikahkan anaknya sama ustadz kayak saya nih. Saya alhamdulillah nggak terlalu lalai lah karena menantu saya ustadz. Ya, enggak. Atau beliau jawab, makanya sering-sering komunikasinya mana biar anak kasih motivasi selalu. InsyaAllah. Atau makan selalu semangat. Enggak. Tawadhu Abu Bakar jamaah. Iya, tawadhu. Beliau menjawab apa? Saya juga merasakan hal yang sama. Kejujuran dalam beragama. Ketawadhuan dalam beragama. Maka setelah itu mereka berdua pergi kepada Nabi SAW. Maka Hanzalah pun berkata, wahai Rasulullah, Hanzalah munafik. Sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi SAW pun bertanya, apa yang membuat engkau berkata demikian wahai Hanzalah? Maka Hanzalah pun menceritakan, menjelaskan sebagaimana yang telah beliau jelaskan kepada Abu Bakar tadi. Maka Nabi SAW bersabda, Lau tadumuna ala ma indi fi furushikum wa fi turuqikum la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum walakin ya Hanzalah sa'ah. Wahai Hanzalah, andai kata kalian bisa memiliki hati di luar majelisku seperti isi hati kalian ketika di majelisku, maka niscaya para malaikat Allah akan berjabat tangan dengan kalian di tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Andai kata mungkin. Akan tetapi wahai Hanzalah, waktu demi waktu. Di antara pelajaran, dari sekian pelajaran dari hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa pentingnya majelis ilmu agama. Coba bayangkan. Hanzalah merasa seperti munafik ketika keluar dari majelisnya Nabi. Buktinya ketika berada di majelisnya Nabi selalu ingat akhirat, ingat surga neraka. Seakan-akan surga neraka berada di antara kedua mata, di hadapan kedua mata. Tetapi begitu keluar dari majelis beliau, kita sering melupakannya. Lalu bagaimana dengan kita? Imam sholat kita 5 waktu bukan Nabi. Sholat kita bukan bersama Nabi. Ya. Lingkungan kita isinya bukan Abu Bakar, bukan Uthman, Ali. Bahkan mungkin banyak di sekeliling kita teman duduk kita sehari-hari Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Nawas. Ya kan? Tidak jarang. Ya. Kita dikelilingi orang seperti itu mungkin. Mau sholat aja dibilang, nanti aja, ana juga mau masuk surga. Nanti kita sholat. Nggak, Abu Lahab namanya itu. Teman mau sholat di stop sama dia. Teman berhenti dari perbuatan maksiat dicela sama dia. Tetapi seringkali jarang kita merasa atau berkata tentang diri kita seperti Hanzalah berkata tentang dirinya. Padahal lingkungan masa kita lebih ngeri. Jangankan keluar dari majelis, masih di majelis aja pikiran kita masih dunia.
Ya kan? Masih di majelis tangannya buka dunia. Baru hadir majelis ilmu agamanya, matanya udah kejam. Udah muadzan ini, udah muadzan kok belum selesai-selesai. Ya. Maka dari hadis ini menerangkan kepada kita pentingnya majelis ilmu agama. Majelis ilmu agama adalah majelis yang akan menjaga kekokohan iman kita. Ya, kekokohan iman kita. Nah, di antara perkara penting jamaah yang dimuliakan Allah, yang hendaknya kita saling mengingatkan di antara kita adalah masalah dosa-dosa yang dapat mengekalkan seorang dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Karena ujung perjalanan kita adalah surga atau neraka jamaah. Dan kita mesti sering-sering mengingat tentang neraka. Kenapa tidak jamaah? Karena Allah menyatakan la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Isi neraka salah satunya adalah jenisnya adalah manusia. Isi neraka yang akan Allah penuhkan, yang Allah penuhi adalah dengan manusia dan kaum jin. Nah, kita bagian dari manusia. Penduduk neraka adalah manusia dan jin. Ini dua golongan yang akan menjadi penduduk neraka. Bagaimana kita tidak perlu saling mengingatkan tentang neraka? Minuman penghuni neraka saja Allah sebutkan dalam Al-Quran ada 4 jenisnya. Yang pertama, nanah penghuni neraka. Itu minuman penghuni neraka. Allah berfirman, mimma in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh. Air nanah yang akan dia minum setiap kali dia meneguknya, dia tidak mampu meminumnya. Yang kedua, minyak yang mendidih. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Tatkala mereka meminta minuman, maka yang diberikan kepada mereka adalah air. Adalah minuman seperti minyak yang mendidih yang dapat menghanguskan wajah mereka. Ini minuman yang kedua jemaah. Minuman yang ketiga Allah sebutkan dalam surat ya, Muhammad, hamiman faqatta'a am'a'ahum. Adalah air yang mendidih yang dapat memutuskan usus-usus mereka. Panasnya air minum di dunia apabila diminum tidak sampai dapat memutuskan isi perut jamaah. Tapi minuman dalam neraka Allah itu dapat memutuskan usus-usus yang ada. Yang keempat Allah sebutkan dalam surat Sad, hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Ghassaq kata Abdullah bin Abbas adalah air yang sangat-sangat dingin yang mematikan. Dingin yang mematikan. Ini baru minuman jamaah. Bagaimana kita tidak takut? Padahal di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan. Penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya, sudah ada nih. Yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas meleleh dan mendidih otaknya. Maka dia pun menyangka bahwa dirinya asyadduhum adzab, bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, wa huwa ahwanuhum adzaba. Padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Artinya apa jamaah? Andai kata Allah ingin menyiksa kita atas dosa yang paling kecil dari sekian dosa yang kita miliki, maka azab yang paling ringan dalam neraka adalah ini. Diletakkannya 2 bara api di bawah kaki seorang hamba yang membuat otaknya mendidih dan meleleh. Lalu bagaimana andai kata Allah menyiksa kita atas dosa-dosa besar yang kita lakukan? Ini dosa yang paling kecil. Berarti apa? Andai kata ada dosa kecil yang Allah tidak maafkan, dan kita akan disiksa karena dosa yang paling kecil tersebut dari dosa-dosa kita, maka azab yang paling ringan dalam neraka adalah ini. Siapa yang berani bermain-main di neraka Allah dan merasa aman? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, dikatakan kepada beliau berkata, andai kata beliau berada di antara surga dan neraka, dan belum dipastikan tempat beliau surga atau neraka, kemudian diberikan pilihan menjadi debu, maka saya akan pilih menjadi debu. Karena kalau jadi debu udah pasti nggak masuk neraka.
Sedangkan manusia kalau belum dipastikan masuk surga atau neraka, masih ada kemungkinan surga atau neraka. Saya pilih jadi debu aja. Orang kafir saja menyatakan ya laitani kuntu turaba. Aduhai kalau ketika di dunia aku adalah debu, enggak dihisap. Nah, ini azab yang paling ringan jamaah. Sudah masuk adzan ya? Baik, kita lanjutkan pada Isya. Kita lanjutkan sebentar pada Isya. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, maka saya persilakan dengan tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Nah. Kita sudahi jam berapa kajian kita malam ini? Siapa yang paling jauh? Siapa yang paling jauh kira-kira? Enggak, ya jelas. Itu sesuatu yang tidak butuh ditanyakan dan dijawab. Yang hadir di sini yang paling jauh mana? Tadi udah dijawab. Enggak, yang hadir kajian. Tanjung Priok, paling jauh. Bogor. Hah? Depok, berapa menit dari sini? 1 jam. Kalau pulang jam 10 sampai jam 11. Baik. Kita pertimbangkan insyaallah. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Hal yang dapat menyelamatkan kita dari kekekalan di dalam neraka Allah Jalla wa Ala adalah tauhid. Agar seorang mati di atas tauhid, tidak membawa kesyirikan dan dosa kekufuran. Inilah yang akan menyelamatkan seorang dari kekekalan di dalam neraka Allah. Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang kafir minal musyrikin, baik dia adalah seorang musyrik ya atau ke ahlul kitab Yahud wan Nasara. Ini akidah ya. Mereka berada di dalam neraka Allah kekal selama-lamanya. Dan mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk yang ada di permukaan bumi. Ini dari sisi akidah ya. Namun di sini perlu saya ingatkan karena sebagian orang ketika kita menerangkan status orang-orang yang mati di luar Islam bahwa dia adalah penghuni neraka selama-lamanya, kekal selama-lamanya, sebagian orang karena kurang paham dakwah sunnah ini, nggak paham akidah, dia berpikir berarti ini dakwah yang radikal. Ini membahayakan negara kalau mereka dibiarkan. Ya, sebagian orang akan mengambil kesimpulan seperti itu. Padahal ini kan dari sisi akidah. Akidah kita umat Islam bahwa barang siapa yang mati bukan di atas agama Islam, tidak di atas iman, tidak di atas Islam, dia penghuni neraka selama-lamanya dan sejelek-jelek makhluk di atas permukaan bumi. Dan juga Nabi menyatakan walladzi nafsi biyadi ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasrani yang dia telah mengetahui aku sebagai utusan Allah, kemudian dia tidak beriman mengikuti syariatku, maka dia penghuni neraka. Ini dari sisi akidah. Kita tidak ada tawar-menawar bahwa seluruh orang yang mati di luar Islam dia penghuni neraka Allah kekal selama-lamanya. Dan status dia di dalam Islam di dunia ini sejelek-jelek makhluk yang ada di atas permukaan bumi. Adapun dari sisi muamalah kita, interaksi kita sesama dia, kalau dia kafir zimmi, kafir muahad, kafir musta'min, maka kita harus menjaga hartanya, kehormatannya, dan darahnya tidak boleh ditumpahkan kecuali kalau dia kafir harbi. Makanya kita mengingkari kejadian bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot dan seterusnya. Karena ini kafir musta'min.
kafir muahad, kafir zimmi yang darah mereka tidak boleh ditumpahkan, harta mereka tidak boleh dirampas dan kehormatan mereka tidak boleh digores. Man qatala muahadan lam yajid 'arfal jannah. Barang siapa yang